Ini adalah ikan biologis yang baru ditemukan. Tidak hanya dapat terbakar selama berhari-hari, tetapi juga dapat memancarkan panas hingga ribuan derajat. Tapi ada seorang idiot yang memasukkan tangannya ke dalam tangki air, lalu mengeluarkan ikan aneh ini untuk dilihat, dan mengamatinya dari dekat. Ikan aneh ini tiba-tiba berubah bentuk, lalu menembakkan racun ke mulut orang itu. Namun tak disangka ia memiliki daya tahan yang tinggi. Meski tidak diracun sampai mati, mulutnya seperti ikan dengan bibir bengkak. Meski penampilannya seperti itu, ia tetap tak lupa mengucapkan selamat tinggal kepada Grass. Dan teman-temannya pun ikut menertawakannya, karena ini bukan yang pertama kali. Malam itu dia sendirian di dalam kabin kerja, melihat foto itu dengan perasaan sedih. Timbul rasa sakit karena kehilangan rekan satu timnya. Tiba-tiba seseorang jatuh dari atas menghantam kabin. Korban meninggal tepat di depan matanya, dan orang tersebut adalah Grass. Hai-Lan sangat ketakutan. Setelah dokter melakukan otopsi, semua tanda menunjukkan bahwa dia bunuh diri. Anehnya di leher korban terdapat cairan berwarna putih. Mendengar itu, seluruh tim langsung teringat pada si idiot. Ia sangat marah sehingga pergi mencari bajingan ini. Ketika dia melihat mereka, ekspresinya juga sangat sedih. Dia berkata bahwa dia tidak membunuh siapapun. Tapi mereka langsung memukulinya, karena tadi malam, mereka melihat bajingan ini berada di tempat yang sama dengan korban. Dia dalam keadaan mabuk dan terus mengganggu korban. Melihat hal tersebut, ia bermaksud untuk membela korban. Tapi menurutnya tidak perlu. Mereka tertawa menghina untuk melepaskannya. Siapa sangka hal ini akan terjadi padanya. Setelah memukulinya, mereka menyeretnya ke hadapan jasad korban, dan memaksanya menceritakan keseluruhan kisahnya. Melihat jasad Grass yang dingin, dia menangis dan menolak mengakuinya. Orang ini ingin segera memukulnya lagi. Dokter menghentikannya untuk sementara, karena dokter mengamati melalui mikroskop. Ia menemukan bahwa cairan tersebut tidak normal. Ia menyarankan untuk membandingkan denanya terlebih dahulu. Baru kemudian menyimpulkan pelakunya, tapi si idiot itu mustahil melakukannya. Kecuali jika racun ikan itu yang mengacaukan pikirannya, sehingga mengubah seorang pengecut menjadi binatang buas. Ingat kembali keadaan korban sebelum kematiannya. Seolah dia ingin mengatakan sesuatu padanya. Dia kemudian pergi ke lab sendirian untuk menyelidiki. Semua tangki air di sini digunakan untuk menampung ikan biologis yang aneh. Ada banyak obat lain yang tak terhitung jumlahnya. Dan tiba-tiba seekor tikus melompat entah dari mana. Itu sangat mengejutkannya. Pada saat ini, Lan melihat bayangan hitam samar di lorong. Namun ketika mengejarnya, dia tidak ditemukan. Dari belakang terdengar bunyi suara. Namun hanya terlihat cairan putih kental di pipa. Seperti cairan tak dikenal pada korban. Untuk mengetahui penyebab kematian Grass, dokter melakukan penelitian terhadap cairan tersebut. Tiba-tiba ada suara berisik di luar. Ia keluar untuk memeriksanya, tapi tak disangka, setelah berbalik, pukulan fatal menghabisi dokter tersebut. Semua orang bergegas mendekat, namun mereka hanya melihat kacamatanya dan genangan darah. Tubuh Grass juga menghilang secara misterius. Ini semakin membuktikan bahwa pelaku adalah si idiot itu. Pada awalnya, dia membunuhnya, karena dia takut dokter akan mengujinya dan mengeksposnya. Temannya yang marah itu segera mengambil kapak. Dia berniat memukuli psikopat ini sampai mati. Untungnya lelaki tua itu tenang, dan mengatakan bahwa kasus ini masih menyimpan banyak rahasia tersembunyi. Belum tentu dia pelakunya. Setelah diselidiki secara menyeluruh, kalau memang itu dia, nanti kita tangani. Tapi mereka tidak tahu, si idiot ini juga terikat di ruang bahan bakar dan tidak pernah keluar. Saat semua orang pergi ke gudang, monster juga bersembunyi di gudang bahan bakar. Ia perlahan berjalan ke arahnya. Ketika semua orang tiba, si idiot itu sudah tidak ada lagi. Hanya tali yang mencolok itu yang tersisa. Hai-Lan melihat darah di tanah, dan mereka mengikuti bercak darah itu, lalu menemukan dia terbaring di sudut. Hai-Lan hendak membangunkannya, tiba-tiba dia membuka matanya dan meraih tangannya, lalu berteriak dan ingin melarikan diri. Anggota tim segera mengendalikannya. Hai-Lan bertanya padanya apa yang terjadi. Dia sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya, sehingga terus-menerus bergumam bahwa dia telah melihat monster. Monster yang mengerikan. Mereka hendak mengejar, tapi tiba-tiba kapal goyah. Setelah badai melanda, rig tersebut tersapu gelombang. Ada masalah dengan sistem pasokan listrik. Si idiot terkejut dan panik, karena kehabisan depo bahan bakar. Mereka berpencar untuk mengejar. Hai-Lan yang sedang mengejar menghentikan pacarnya. Itu adalah monster itu. Monster yang perlahan merangkak di depan mata mereka. Melihat monster sebesar itu, mereka ketakutan. Si idiot juga begitu ketakutan hingga dia gemetar. Monster itu tiba-tiba melompat ke depannya. Di seluruh tubuhnya tumbuh bulu yang panjang dan tipis. Tidak lama kemudian, Hai-Lan dan keduanya tiba di tengah rig. Ternyata tempat ini sudah lama menjadi markas monster tersebut. Di sini bukan hanya Grass, tapi juga dokter dan si idiot itu terbunuh olehnya. Ia juga menjadi makanannya untuk bertelur. Angin badai datang dalam gelombang.
menerjang anjungan pengeboran. Semua orang di ruang komando berkomunikasi dengan pihak luar. Tapi telepon satelit benar-benar kehilangan sinyal. Ketika dia kembali, dia memberitahu semua orang tentang keberadaan monster itu. Anggota tim terkejut. Untuk mengkonfirmasi kata-kata Highland, Trin bersiap mengeluarkan senjatanya untuk bertarung. Dan pergi untuk memastikannya sendiri. Mereka menyarankan dia untuk tetap di sini dan menunggu bantuan. Tapi dia tetap melakukan apa yang dia mau. Yang lain juga memegang senjata. Mendekat perlahan dan hati-hati. Jika apa yang dikatakan Highland benar, tidak ada sinyal ke daratan sekarang. Ada badai besar di laut, dan sulit untuk melarikan diri. Daripada menunggu mati, ia secara proaktif menyerang dan melawan monster itu. Dua orang yang tersisa bersembunyi di ruang komando. Mereka adalah orang-orang tangguh. Sekarang aku takut kencing di celana. Guntur di luar seperti petasan. Saking takutnya, ia melompat ke temannya yang sedang duduk. Kedua pria itu berlari keluar pintu dengan gemetar. Namun setelah hanya berjalan beberapa saat, mereka bertemu dengan monster. Sebelum tim Halan menemukan monster yang sedang mencari makanan datang ke arah kedua orang itu. Lao An menyaksikan monster menakutkan ini dengan matanya sendiri. Kedua orang itu ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah. Dan sekarang mereka tidak dapat berlari meskipun ingin berlari. Semuanya bersiap untuk menembak. Pria tua memastikan mereka meninggalkan kotaknya. Masalahnya adalah orang ini sangat takut hingga dia menjadi bodoh. Pikirannya mulai menggila, lalu tiba-tiba bertepuk tangan lagi. Apa yang dilakukan orang bodoh ini? Sudah kubilang pindahkan kotak itu. Cepatlah, cepat-cepat. Tindakan tidak masuk akal ini membuat monster itu geram. Ia mulai menyerang dengan ganas. Ekornya melilit erat salah satu dari kedua orang itu. Meluncur maju mundur, manusia ibarat mainannya. Di momen penting, mereka melepaskan tembakan pada saat yang sama. Menembaki paruhnya, dan berhasil menyelamatkan kedua orang itu. Lao An dan Highland terus menembak. Monster itu akhirnya jatuh, tetapi ketika mereka memeriksanya, ia merangkak lagi, dan ingin bergegas menuju mereka. Melihat peluru menembusnya seperti menggaruk gatal, Lao An melakukan tindakan. Orang-orang tidak mengerti untuk apa dia menggunakan korek api itu. Tak disangka, api berkobar dan terdengar jeritan kesakitan. Jurus ini cukup berguna, api itu berhasil membakarnya.